Ya, terima kasih Bang Yaman. Pada intinya, kami mahasiswa akan terus turun ke jalan, utamanya di Bundaran HI dalam aksi menuju Indonesia Bangkrut karena Akan ada lanjutan-lanjutan nih. akan ada lanjut. Akan ada demo jilid selanjutnya. Iya, di Bundaran HI menuju Indonesia Bangkrut. Tetap di Bundaran HI. Tetap di Bundaran HI. Walaupun itu kemudian dilarang. Karena kita berlandaskan konstitusi begitu kan. Orang yang melarang kan apa landasannya begitu kan? Hanya komando-komando saja, hanya asal Bapak senang begitu kan. Pada faktanya konstitusi kan melindungi begitu kan. Nah, kenapa itu penting? Karena sekarang banyak rakyat yang menderita dan juga mantap. Mantap tuh makan tabungan gitu. Oke. Sebentar, saya mau tanya dulu. Kenapa harus di Bundaran HI? Kan bisa misalnya di Patung Kuda, di DPR dan seterusnya. Kenapa mesti di Bundaran HI? Nah, ini yang penting. Ketika banyak yang masyarakat, banyak yang mahasiswa menuntut untuk diberhentikannya MBG, pada faktanya kalau nggak salah ya, malam ini saya mendapatkan informasi bahwa diadakan RDPU tertutup di Komisi 9 DPR antara Komisi 9 DPR dengan BGN untuk membahas rancangan anggaran MBG tahun depan. Dan faktanya, infonya adalah masih menggunakan dana pendidikan. Jadi di sini kan sudah terbukti bahwa tidak ada bedanya antara pemerintah eksekutif dan legislatif dalam berpihak kepada masyarakat banyak begitu kan. Jadi untuk apa kita tetap turun ke istana atau ke DPR? Mendingan kita turun di Bundaran HI untuk kita bersama-sama sebagai satu rakyat bersatu untuk menuntut keadilan kita, untuk menuntut kesejahteraan kita dan menuntut kehidupan kita yang layak. Enggak, kenapa Bundaran HI? Ada simbol apa di sana? Itu jadi pertanyaan saya. Simbol kebersatunya masyarakat. Sedangkan apa ketika manfaat kita demo ke DPR atau istana? Simbol sekarang? bersatunya masyarakat di Bundaran HI. Saya belum dapat poinnya. Gini Bung, di Bundaran HI itu banyak masyarakat beraktivitas, banyak lalu lalang transportasi begitu kan. Oke. Nah, ketika kita melakukan aksi di sana, itu akan menumbuhkan kesadaran bahwa ini ada kondisi tidak baik-baik saja. Menyatu dengan masyarakat. Betul. Karena kalau di sana kan tapi bikin macet, Pak. Pasti akan menutup jalan dan seterusnya. Nah, inilah makanya kami mahasiswa bahkan sebelum aksi di Bundaran HI aja kita meminta maaf kepada masyarakat. Tetapi kita juga menyampaikan pesan bahwa kemacetan yang ada disebabkan oleh aksi demonstrasi itu hanya sementara, tidak sebanding sama sekali dengan kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja dan kemacetan masa depan yang disebabkan oleh pemerintah sekarang begitu. Oke, jadi Anda tetap sana, walaupun mungkin nanti ada pengguna jalan yang mungkin marah dan seterusnya, ada hak orang lain mungkin diambil, Anda tetap memiliki pendapat yang berbeda karena itu bagi Anda hanya sementara. Nah, ini kan kita turun ke Bundaran HI agar kita sebagai sesama rakyat bersatu untuk menuntut hak kita. Pada faktanya sekarang kan hak kita sekarang direbut oleh pemerintah begitu kan? Tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada di daerah-daerah pada menderita menuju kebangkrutan. Pada faktanya apakah MBG akan diberhentikan untuk direalokasi dan untuk dibikin tempat sasaran? Kan tidak. Tadi baru saja mereka rapat tertutup begitu kan. Begitu. Jadi makanya di sini kita memandang bahwa pemerintah harus punya sense of crisis dan harus punya empati kepada masyarakat banyak dan juga publik. Dengan cara apa? Simpel kok. Ada dua hal yang paling fatal, yang paling vital. Yang pertama adalah berhentikan dulu program prioritas pemerintah, utamanya MBG, Kopdes, dan lain halnya, serta rampingkan kabinet pemerintah. Agar apa? Agar banyaknya anggaran yang untuk dikeluarkan hal tersebut dapat digunakan untuk program-program yang membantu secara langsung kebutuhan masyarakat banyak, begitu kan. Misalkan ada yang menyebutkan bahwa MBG bermanfaat kok untuk masyarakat. Nah, pertanyaan sekarang mungkin saya akan bertanya ke Bung Aiman. Jika Bung Aiman telah sanggup makan 3 kali sehari, tetapi ada pemerintah hadir ngasih makan siang, apakah Bung akan makan 4 kali? Tetap makan 3 kali kan? Tetap 3 kali. Nah, terus berarti sebelumnya ketika Bung Aiman membeli makanan siang, sekarang penjualnya itu dapat jualan ke siapa begitu kan? Pemerintah bahkan sekarang hadir untuk menyaingi masyarakat yang telah berjualan begitu. Nah, oleh karenanya di sini kami akan terus turun di Bundaran HI demi mencegah Indonesia bangkrut. Karena pada faktanya sekarang mungkin Jakarta masih tidak mati lampu. Mungkin di Jakarta masih ada Pertalite. Tetapi di daerah-daerah sudah mulai pada mati lampu, sudah mulai langka Pertalite begitu. Nah, terakhir yang ingin saya pesankan dan juga tuntut kepada pemerintah adalah berhenti untuk melakukan represivitas kepada masyarakat banyak. Karena masyarakat banyak bukanlah musuh dari negara. Misalkan pers misalkan Seskap
menekan media-media yang di istana, menekan media yang meliput di Aceh. Itu ada faktanya begitu di lapangan gitu kan. Kemudian juga di kampus, bagaimana bisa ketika film Pesta Babi kita hanya ingin mendiskusikan, hanya ingin melihat kondisi nyata di Papua, tetapi militer datang ke kampus begitu kan. Atau misalkan Kang Ubed saat itu sempat melaporkan kasus korupsi, tiba-tiba jabatannya dalam tanda kutip dicopot misalkan begitu kan. Nah, terus juga pemuda-pemudi setelah Agustus 2025 tahun lalu begitu kan. Banyak yang ditangkap, lebih dari 6.000 mahasiswa begitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi terakhir? Apa yang terjadi di UGM? Apa yang terjadi di UGM Jogja sekarang adalah fakta bahwa masyarakat sekarang sudah pada muak, sudah pada tidak bisa lagi menerima, tidak bisa lagi sabar ketika ada ruang diskusi semu yang tidak menjawab permasalahan rakyat mendasar begitu. Karena pada faktanya sekarang di masyarakat sudah pada menderita. Jadi stop pemerintah untuk denial, stop pemerintah untuk mengadakan diskusi-diskusi semu, dan juga stop untuk memberikan data-data yang tidak sesuai dengan kondisi kesengsaraan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Sekaligus menjawab ya. Closing statement sekaligus menjawab. 5 menit, boleh 5 menit lah kalau gitu. Ya, Bung Aiman, hari ini catatan saya kalau saya lihat cukup penuh tapi bukan berisi argumentasi atau bantahan-bantahan, tapi saya mencatat dari tadi masukan-masukan yang telah diberikan oleh teman-teman dari mencatat setiap masukan. Karena menurut saya ini merupakan esensi utama dari demokrasi, checks and balances. Saya yakin teman-teman mahasiswa juga niatnya adalah baik. Dan memang ada beberapa poin yang kita tidak setuju. Tapi ada beberapa poin yang kita setuju, terutama dalam pelaksanaan tata kelola yang selama ini belum baik. Dan saya yakin tujuan daripada teman-teman mahasiswa ini semuanya baik. Untuk kita memperbaiki kondisi bangsa ini ke depan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini negara hadir. Negara hadir terutama untuk kaum yang paling termarginalkan. Negara hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Negara hadir untuk the middle class. Negara hadir untuk teman-teman mahasiswa. Melalui program-program yang memang orientasinya adalah satu, Bung Aiman, yaitu adalah peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat kita. Kalau kita berbicara program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah, investasi yang didatangkan ke Indonesia untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, program MBG, program daripada Kopdes yang menyerap lebih dari 1,5 juta tenaga kerja langsung di dapur-dapur MBG yang memberdayakan ratusan ribu supplier-supplier yang taraf hidupnya meningkat. Dan ini adalah angka-angka yang bisa kita ukur. Sebagai contoh, baru saja data dari BPS itu keluar bahwa NTP, nilai tukar petani itu indeks untuk mengukur kesejahteraan petani, itu berada di angka 127. Itulah rekor tertinggi sepanjang masa. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang memang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang pro untuk para petani kita. Bagaimana regulasi yang ada ratusan regulasi untuk distribusi pupuk, semuanya dipotong menjadi hanya satu regulasi. Bagaimana penyerapan gabah itu diwajibkan oleh negara supaya hasil-hasil dari petani ini dibeli. Lalu bagaimana negara menciptakan captive market off-taker untuk membeli hasil-hasil mereka, digabungkan, dikombinasikan dengan program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis. Ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya betul ada penyimpangan yang sama-sama harus kita perbaiki. Lalu kalau kita berbicara juga beberapa kebijakan daripada pemerintah seperti menyediakan kereta khusus untuk petani. Ini merupakan contoh kebijakan yang memang diambil untuk rakyat kecil. Jadi ketika kita mengambil benchmark, apa sih kebijakan yang baik? Bagaimana kita nanti suatu saat bisa mengukur apakah kita sudah berhasil atau tidak dalam menggovern, dalam memerintah. Adalah ketika kita bisa melihat apakah orang-orang kecil, wong cilik, iso gemuyu. Tugas negara itu satu, agar semua lapisan masyarakat, terutama orang-orang kecil, bisa tersenyum, bisa sejahtera. Tidak perlu khawatir pendidikan mereka, makanan mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka. Itu adalah tugas daripada negara. Dan Presiden Prabowo ketika beliau disumpah untuk menegakkan konstitusi kita, membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Terakhir Bung Aiman, saya ingin memberikan pesan bahwa negara kita hanya bisa kuat kalau kita semua guyup, kalau kita semua bisa bersatu. Tapi persatuan itu membutuhkan kontrak dua arah. Kontrak itu namanya trust, kepercayaan. Dan kepercayaan itu memang hanya bisa dibangun ketika ada goodwill dari dua sisi. Artinya ketika ada pemerintah ada yang kurang baik,
pemerintah juga harus mendengar. Karena toh ujung-ujungnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu hanya untuk rakyat, tidak untuk orang lain. Dan begitu juga sebaliknya. Itulah cara kita membangun sebuah trust. Dan saya yakin Bung Aiman, ketika trust ini bisa terestablish, negara kita akan bangkit. Dan mimpi kita semua, bukan hanya mimpi dari Presiden Prabowo seorang, tapi mimpi kita semua, bahwa Indonesia suatu saat bisa menjadi sebuah negara yang maju, negara yang makmur. Itu insya Allah bisa kejadian. Terima kasih Bung. Silakan. Bung Firian dulu silakan. Oke. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua di luar sana, khususnya teman-teman muda, bahwa kita punya hak untuk merasa marah dan juga merasa muak. Kita sudah lelah dengan berbagai kekerasan yang kita terima. Kita sudah lelah dengan berbagai kehipokritan yang kita saksikan. Ketika dengan terang-terangan di depan mata, justru negara yang lebih sering bersifat soft kepada asing, bergabung ke dalam board of peace, ada penjahat perang di dalamnya. Tapi ketika teman-teman menyampaikan kritik, kita dianggap sebagai antek asing. Ketika Aceh ingin didesak sebagai bencana nasional, dikatakan kita tidak perlu bantuan asing dan sebagainya. Kita sudah lelah ketika negara hari ini berusaha untuk mendidik kita cara melakukan kritik. Demo harusnya begini, harusnya tempatnya di B, harusnya isinya C, harusnya punya etika E, dan lain sebagainya. Dikala setiap kita melihat negara melakukan pidato, dikatakan dibayar oleh koruptor, dikatakan ini guru-guru besar yang sok tahu, dikatakan bermacam-macam. Kita sudah lelah, teman-teman. Kita sudah lelah dengan negara yang menganggap bahwa ini menteri datang loh ke kampus, kita mau dialog. Kita punya etikat baik mau dialog. Kenapa kalian bubarin kita? Itu bukan bubarin, itu bentuk dari kita menghindari kehipokritan, kemunafikan. Buat apa kita dialog semu? Kalau program dengan anggaran sebesar makan bergizi gratis dan koperasi Desa Merah Putih pun tidak didahului dengan dialog yang meaningful. Ketika undang-undang yang kita tolak, undang-undang KUHP, KPK, Minerba, Polri, TNI dan lain sebagainya disahkan diam-diam, mendadak, tidak didahului dengan dialog yang bermakna. Kita sudah muak dengan berbagai double standard yang terjadi. Ketika kita lihat lagi-lagi bahwa di mana-mana ada gedung SPPG yang berdiri megah, tapi di seberang kita saksikan sekolah yang begitu rusak. Guru yang akhirnya harus kehilangan pekerjaannya atau kehilangan pendapatan lebihnya karena daerah tidak punya kas untuk membayar pendidikan. Kita sudah lelah teman-teman dengan berbagai kekerasan yang kita alami, teror yang tidak kunjung berhenti kepada saya, kepada teman-teman BEM, kepada Tio, kepada orang di luar sana yang sampai sekarang kita nggak pernah nemu pelakunya. Andrinus juga orang muda, usianya baru 28, buta permanen, hanya karena mengkritik bahwa harusnya TNI jaga perbatasan, jaga pertahanan, jangan ambil pos sipil. Kita sudah lelah dan kita sudah muak. Jadi kita cinta Indonesia teman-teman semua, kita cinta Republik ini. Tapi mencintai Indonesia membutuhkan satu syarat, yaitu kejujuran. Dan kita perlu jujur bahwa hari ini kita ada dalam situasi krisis. Dan kalau krisis ini terus-terusan diabaikan, tidak dibenahi, maka kita bisa menganggap bahwa rezim ini adalah rezim yang tidak layak memimpin kita semua menuju Indonesia emas. Gitu aja. Terima kasih banyak. Oke, silakan Bung Halim. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penutup. Saya ingin meminjam sedikit, mengulas balik apa yang pernah saya pelajari di pesantren. Dulu guru saya pernah berpesan, khairul umur awsatuha, sebaik-baik masalah, sebaik-baik perkara adalah tengahnya. Artinya kita tidak bisa condong hanya kepada terlalu kiri ataupun kita condong terlalu kanan. Kedua, guru saya juga pernah berpesan bahwa katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit gitu. Artinya jangan sampai kita hanya Kulil haq walau kana muron. betul, kulil haqq walau kana muron. Artinya katakanlah yang benar walaupun itu pahit gitu. Artinya jangan sampai kita terfokus pada sentimen-sentimen yang biasa
terjadi di sosial media sebagai potongan-potongan kabar, berita, video dan lain sebagainya. Jangan sampai kita juga terjebak pada hal-hal yang seharusnya bisa kita pelajari. Artinya dalam berbagai pidato atau apapun yang disampaikan oleh kepala negara dan lain sebagainya, ya kita berharap bisa dipelajari secara utuh. Misalnya pidatonya 2 jam ya dipelajari 2 jam, bukan hanya nyenye-nyenyenya aja dan lain sebagainya. Lalu terakhir saya ingin meminjam kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru saya, dikutip dari dari Imam Ali bin Abu Thalib, bahwa Habibaka haunan ma asa ayakuna bagi doka yauman ma. Cintailah sesuatu itu sewajarnya saja, karena suatu saat sesuatu yang kamu cintai itu bisa jadi akan menjadi sesuatu yang kamu benci. Dan bencilah sesuatu itu sewajarnya saja, karena bisa jadi sesuatu yang kamu benci itu akan menjadi sesuatu yang kamu cintai. Itu yang kelihatan hari ini. Jangan sampai kita terlalu cinta kepada Prabowo sehingga kita buta melihat apa yang dibicarakan oleh teman-teman mahasiswa hari ini, dan kita terlalu benci kepada pemerintah hingga akhirnya kita tidak melihat apa saja yang sudah dicapai oleh pemerintah hari ini. Dan itu terjadi banyak di politisi kita, sehingga saya berharap bahwa adik-adik yang hari ini menjadi masa depan Indonesia 20-30 tahun ke depan tidak mencontohi mereka-mereka yang kemarin benci kepada pemerintah lalu kemudian menjilat pemerintah seperti kata teman-teman mahasiswa hari ini, ataupun yang dulu menjilat pemerintah sekarang kemudian menjadi benci banget kepada pemerintah. Dan sebagai penutup, saya mengapresiasi semua langkah yang dilakukan oleh teman-teman, baik itu mahasiswa, baik itu aktivis lingkungan, semua lapisan masyarakat dimanapun berada. Apa yang kalian lakukan itu adalah bagian dari cinta kepada Indonesia, dan saya berharap bahwa di tengah krisis kita hari ini, kita enggak lelah, kita nggak capek untuk mencintai Indonesia dalam bentuk dan cara kita masing-masing. Termasuk juga kepada mereka yang hari ini berjuang di dalam pemerintahan, lakukan yang terbaik, bahwa negara ini membutuhkan semua elemen masyarakat untuk terus mencintai Indonesia dan melakukan yang terbaik untuk masa depan Indonesia. Itu aja.